Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap pembelajaran daring? Sebelum kita memulai pembelajaran daring kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Selanjutnya, mari kita siapkan buku tema 4D, buku tulis dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat informasi penting yang ada pada video ini. Karena kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan kegiatan pelestariannya. Materi ini ada pada tema 4D, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Siswa dapat mengetahui pentingnya melestarikan sumber daya alam, dan siswa dapat menentukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Submateri kita hari ini, yang pertama adalah jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua adalah manfaat tumbuhan. Yang ketiga adalah dampak tidak ada sumber daya alam. Dan yang keempat adalah rencana pelestarian sumber daya alam. Kita akan membahas satu persatu dari submateri hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama. Kita akan membahas satu persatu dari submateri hari ini. Segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan sumber daya alam. Pembahasan yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus tersedia selama penggunaannya tidak berlebihan, seperti tumbuhan, hewan, air, dan cahaya matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, sehingga jika dipakai terus-menerus akan habis, seperti minyak bumi dan batu bara. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan komponennya ada dua. Yang pertama adalah sumber daya alam biotik, dan yang kedua adalah sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, tanah, minyak bumi, gas alam, dan cahaya matahari. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan. Yang pertama, sebagai pengaturan siklus air. Yang kedua adalah menghasilkan oksigen. Yang ketiga, bahan dasar obat herbal. Yang keempat, bahan makanan seperti padi,
jagung, dan buah-buahan. Yang kelima, sebagai habitat hidup hewan. Pembahasan yang ketiga adalah dampak tidak ada sumber daya alam. Jika sumber daya alam tidak ada, maka apa yang akan terjadi pada bumi kita ini? Hal yang akan terjadi yang pertama adalah polusi udara. Polusi yang banyak disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, pembakaran, dan kurangnya tanaman akan berdampak pada lingkungan dan menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti sesak nafas dan lain sebagainya. Hal yang mungkin akan terjadi adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah jatuhnya segumpal tanah atau bebatuan. Tanah longsor ini dapat menyebabkan kerugian, bahkan kematian. Hal yang akan terjadi yaitu kekeringan. Hal yang akan terjadi adalah kekeringan. Kekeringan akan berdampak besar pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika tidak ada air, maka tanaman, hewan, dan manusia akan mati. Dampak berikutnya adalah obat herbal menjadi langka. Obat herbal adalah obat-obatan yang terbuat dari berbagai jenis tanaman. Jika tanaman herbal punah atau langka, maka obat herbal juga semakin langka. Dampak berikutnya adalah rusaknya habitat hidup hewan. Hutan yang rusak akan mengakibatkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati. Hewan-hewan tidak dapat mencari makan dan tidak memiliki tempat tinggal. Itu adalah beberapa dampak dari tidak adanya sumber daya alam. Pembahasan kita yang keempat adalah rencana pelestarian sumber daya alam agar sumber daya alam kita tidak hilang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pelestarian hutan. Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan gerakan menanam pohon. Dari hutan yang gundul menjadi hutan yang rimbun. Yang kedua adalah pelestarian sungai. Pelestarian sungai dapat dilakukan dengan gerakan membersihkan sungai dari sungai yang kotor menjadi sungai yang bersih. Selanjutnya adalah pelestarian pantai. Pelestarian pantai dapat dilakukan dengan gerakan membersihkan pantai. Dari pantai yang kotor menjadi pantai yang indah dan bersih. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam dan kegiatan pelestariannya. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video pembelajaran Ustazah selanjutnya ya.